Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Al-Fatih ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina rasulillah Muhammad ibn Abdullah thumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin khususan ila ruh al-imami muslim وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤني درجاتهم في الجنة وينور ضرائرهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنيادي أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها وبسند متصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى ابن أبي بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال sesungguhnya Rasulullah bersabda inna adna ahadil jannati manzilatan sesungguhnya yang paling rendah kedudukannya atau derajatnya di surga rajulun adalah seorang sarafallahu wajahahu yang Allah palingkan wajahnya anin nari dari neraka kibadal jannati ke arah surga. Dipalingkan wajahnya dari neraka ke arah surga. Ini mirip seperti hadis-hadis yang sebelumnya ini. Wa matsalalahu dan mengilustrasikan Allah lahu kepada rajul syajaratan akan satu pohon zata dhillin yang memiliki bayang-bayang makna aslinya. Maksudnya pohon yang teduh. Faqala ay rabbi, kemudian rajul tadi berkata ay rabbi wahai Tuhanku qaddimni ila hadhihi syajarati, dekatkan aku ke pohon ini, maksudnya pohon yang cukup teduh tadi. Akunu fi dhilliha, aku akan berteduh di bawah naungan pohon itu. Wasaqo dan menceritakan siapa Abi Sa'id Al-Khudri al-haditha kepada hadis binahwi hadits Ibnu Mas'udin, persis seperti hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Walam yadhkur, dan tak menyebutkan siapa Abu Sa'id Al-Khudri kepada redaksi fayaqulu yabna Adam ma yasrini minka. Di hadis sebelumnya ada redaksi ini. Wahai manusia, apa yang menghalangimu dari meminta kepadaku, maksudnya ila akhiril hadis. Wazada, dan menambah siapa Abu Sa'id Al-Khudri fi hadzal hadis kepada redaksi wa yuzakkiruhullahu sal kadza wa kadza fa idzan qata'at bihil amani qala Allahu huwa laka wa asyaratu amsalihi. Wa yuzakkiruhu, dan mengingatkan Allahu kepada rajul, Allah siapa Allah, sal kadza wa kadza, minta ini dan itu, fa idzan qata'at bihil amaniyu, maka tatkala terputus bihi pada rajul al-amaniyu apa keinginan-keinginan, maksudnya sudah mentok, dia tak bisa
membayangkan apa lagi yang hendak dia minta kepada Allah. Qala Allahu, Allah berkata kepada rajul tadi, huwalaka wa asyaratu amthalihi, apapun yang kau inginkan itu untukmu. Aima tas'aluhu laka wa asyaratu amthalihi, dan 10 kali lipatnya. Qala Rasulullah bersabda, thumma yadkhulu baitahu, kemudian mulai memasuki siapa rajul yang kedudukannya paling rendah di surga, yang derajatnya paling rendah di surga, mulai masuk baitahu ke rumahnya yang ada di surga. Fatadkhulu alaihi, kemudian setelah rajul tadi sudah masuk ke rumahnya di surga, fatadkhulu masuk alaihi kepada rajul zaujatani, dua istri, minal huril ain, dari kalangan bidadari. Didatangi dua istri dari kalangan bidadari. Fatakulani, kedua bidadari itu berkata, alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi ahya kalana, yang menghidupkanmu, lana, untuk kami. Bersyukur kepada Allah yang telah menciptakanmu, menghidupkanmu kembali untuk kami-kami ini. Wa ahyana, dan menghidupkan kami, laka, untukmu. Qala, kemudian Rasul bersabda, fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata setelah didatangi dua bidadari tadi dan memuji kepada Allah, ma'utiya ahadun mitla ma'utitu, tak ada satupun orang yang diberi pemberian persis seperti yang diberikan kepadaku. Dia mengira saking besarnya nikmat yang diberikan Allah kepadanya, mengira bahwa orang lain tidak mendapatkan nikmat yang seperti dia. Padahal dia adalah orang yang kedudukannya paling rendah di surga. Artinya yang lain mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar ketimbang nikmat yang diberikan kepada orang yang terakhir kali masuk surga ini. Qala haddatsana Sa'id bin Amr al-As'asi qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Mutarrifin wa ibn Abjar an Sya'bi qala, Sya'bi berkata, sami'tu al-Mughirah ibn Syu'bah, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah mendengarkan riwayatan akan satu riwayat, insyaallah. Maksudnya mendengarkan satu riwayat yang sebentar lagi akan diceritakan riwayat itu. Riwayat dari Nabi. وحول المؤلف سنده قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مضرف بن ظريف وعبد الملك بن سعيد سمع, keduanya mendengar, Mudharrif dan Abdul Malik, Asy-Sya'biyah kepada Sya'bi, yukhbiru anil Mughirah bin Syu'bah, memberikan informasi dari Mughirah bin Syu'bah. Kala, berkata Sya'bi, sami'tuhu 'alal mimbar, aku mendengar Mughirah di atas mimbar, sedang berkhutbah di atas mimbar, yarfa'uhu ay yarfa'u al hadis ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira hadisnya termasuk kategori marfu, dinisbatkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini wa hawwala al-muallif sanadahu qala wa haddatsani Bishr bin al-Hakam wal lafdhu lahu ay li Bishr bin al-Hakam qala haddatsana Sufyan bin Uyainah qala haddatsana Mudharrif wa ibn Abi Jarrah, sami'a, keduanya mendengar Asy-Sya'biyah yaqul sami'tul Mughirah bin Syu'bah yukhbiru bihi, menginformasikan bihi bil hadis annasa, kepada orang-orang, ala mimbari, di atas mimbar. Mughirah bin Syu'bah sedang menceritakan satu riwayat, menceritakan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya hadis marfu, wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, yang dinisbatkan, yang disandarkan kepada Nabi namanya hadis marfu. Sedangkan wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin, yang disandarkan kepada sahabat namanya hadis mauquf. Ini marfu, marfu'un ay rafa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Sufyanu, Sufyan berkata, rafa'ahu ahaduhuma, memarfu'kanhu kepada hadis siapa, kata Sufyan, ahaduhuma, salah satu di antara Mutarrif dan Ibnu Abjar. Mutarrif dan Ibnu Abjar. Artinya di antara dua gurunya ini, Mutarrif dan Ibnu Abjar, salah satunya
mengatakan bahwa itu marfu, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi. Salah satu yang lain mengatakan itu mauquf, ay ma'udhifa ila as-sahabi. Urahu ibna Abu Jarrah. Aku diperlihatkanhu kepada ahaduhuma alladhi rafa'ahu ilan Nabi, ibna Abjarah kepada ibnu Abjar. Yang mengatakan bahwa itu adalah hadis marfu adalah ibnu Abjar. Qala Rasulullah bersabda, sa'ala Musa rabbahu. Nabiullah Musa bertanya kepada Tuhannya, ma'adna ahlil jannati manzilatan. Manya bimakna man ya. Man adnal ahlil jannati manzilatan. Siapa orang yang kedudukannya paling rendah di surga, derajatnya paling rendah di surga. Qala Allah berfirman, huwa rajulun. Dia adalah seseorang yaji'u yang datang ba'dama udkhila ahlul jannatil jannata, setelah para penduduk surga sudah dimasukkan ke surga. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada rajul yang terakhir ini, udkhulil jannata, silahkan kamu masuk surga. Fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, ay rabbi, wahai Tuhanku, kaifa, bagaimana? Nah, ini kaifanya lisual anil makan, bukan lisual anil hal, untuk mempertanyakan bagaimana dia masuk surga, maksudnya di mana, di tempat apa dia tinggal di surga. Sedangkan orang-orang sudah memenuhi surga berdasarkan anggapan orang ini, orang yang terakhir masuk surga. Bagaimana saya tinggal di surga? Orang tempatnya sudah penuh berdasarkan keyakinan orang ini karena dia orang terakhir. Waqad nazalan nasu manazilahum, sedangkan orang-orang sudah mengambil tempatnya masing-masing atau menempati tempatnya masing-masing. Wa akhadu akhadatihim, mereka sudah mengambil pemberian-pemberian yang diberikan kepada mereka. Fayuqalu lahu, kemudian dikatakan kepada rajul ini, atarda ayyakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya. Kamu mau enggak? Atarda, apakah kamu mau, ayyakuna, apa ada, laka bagimu, mithlu mulki malikin, apa seperti kerajaannya seorang raja, min mulukid dunya, di antara raja-raja dunia. Kamu mau enggak saya kasih satu kerajaan yang persis seperti kerajaan yang kamu lihat di dunia, raja-raja yang ada di dunia. Fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, raditu rabbi, saya mau, rabbi, wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, lakadzalika, kamu akan mendapatkan itu, tempat yang luasnya seperti kerajaan yang ada di dunia. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, sampai 4 kali. Jadi 4 kali lipat dari itu, dari kerajaan yang ada di dunia. Faqala fil khamisati, kemudian di kali kelima, rajul tadi berkata, raditu rabbi, raditu, saya mau, rabbi, wahai Tuhanku. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, hadalaka wa asyaratu amsalihi, ini untukmu. Jadi yang kerajaan yang 4 kali, 5 kali lipat dari kerajaan dunia untuk rajul tadi, dan 10 kali lipatnya, dilipat gandakan jadi 10. Walaka mastahat nafsuka, masih ditambahi lagi, laka walaka, dan bagimu, mastahat nafsuka, adapun sesuatu yang ingin siapa dirimu, apapun yang kau inginkan itu milikmu. Waladzat ainuka, dan apa yang diinginkan oleh matamu, maksudnya apa yang kamu inginkan dah itu milikmu semuanya. Fayaqulu, kemudian rajul tadi berkata, raditu rabbi, raditu, saya mau, rabbi, wahai Tuhanku. Qala rabbi, Nabi Musa kemudian bertanya kembali, rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku. Fa'alahum manzilatan, lalu siapa orang-orang yang derajatnya paling tinggi, yang kedudukannya paling tinggi di surga? Qala, kemudian berkata siapa Allah Ta'ala berfirman, ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi wa khatamtu 'alaiha. Ulaika, mereka yang kedudukannya paling tinggi di surga adalah alladzina aradtu, orang-orang yang aku inginkan. Ini kira-kira takdirannya begini. Ulaika alladzina aradtuhum
wa ahbabtuhum wa akhtartuhum wastofaituhum. Mereka adalah orang-orang yang aku inginkan, orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang aku pilih. Min ibadi, dari hambaku, liridoi, karena aku ridho kepada orang-orang yang sudah aku pilih itu. Karena ridho, wa gharastu. Ini di takdirannya, di syarahnya, di Al-Kawkabul Wahhaj, Bisar Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, begitu. Wa gharastu, di sini tidak ada waunya, tapi maksudnya begitu penjelasannya. Aradtu wa gharastu, kemudian aku tanam karomatahum, akan kemuliaan mereka, biadi, dengan tanganku. Ini yang sifatnya apa ya? Mengilustrasikan kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Kemarin banyak lafaz-lafaz yang secara zahir itu yushbihul khaliqa bil makhluqi, atau tashbihul khaliq bil makhluk. Kita kemarin sudah jelaskan bahwa lafaz-lafaz yang secara zahir seakan-akan menyamakan Allah dengan makhluknya itu di ufawwidu kullaha ilallah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pandangan ulama salaf. Jadi itu dianggap sebagai sifatun thabitatun na'taqiduha wa sifatun thabitatun nusbituha wa na'taqiduha wa la nukayyifuha wa la numathiluha wa la nu'awwiluha. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sifatnya Allah Ta'ala kita yakini itu ada, tapi kita tidak perlu membayangkannya, kita tidak perlu mengilustrasikannya, kita tidak perlu mempertanyakannya. Ya sudah seperti itu adanya. Itu cara pandang ulama salaf. Adapun cara pandang ulama khalaf adalah mentakwilnya. Biadi, ya bikudrati maksudnya. Wa khatamtu, aku tanam sendiri kemuliaan itu dengan kekuasaanku. Wa khatamtu 'alaiha, ay wa khatamtuhum 'alaiha. Aku stempel orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang aku pilih, 'alaiha, dengan karamah yang aku tanam sendiri. Falam tara ainun, maka tidak melihat apa mata. Walam tasma'u dhunun, dan tak mendengar apa telinga. Walam yakhtur ala qalbi bashar, dan tak terlintas sedikit pun di hati manusia. Jadi kenikmatan yang diberikan kepada orang-orang yang kedudukannya paling tinggi di surga adalah kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan bahkan tak pernah terlintas sedikit pun di hati manusia. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu. Bahkan syarahnya mengatakan tak ada satu makhluk Allah pun yang tahu. Hatta itu malaikat, hatta itu para nabi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang tahu. Dan memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang dipilih, yang dicintai, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Rasulullah bersabda, wa misdaquhu misdaqun. Ini aslinya sigot mubalaghah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kathratin an fa'ilin badilu, kata Alfiya. Wa misdaquhu ay misdaqu qaulillahi ta'ala li Musa, yang menguatkan firman Allah Ta'ala kepada Musa, fi kitabillahi azza wa jalla, di dalam kitab Allah azza wa jalla adalah firman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Fala ta'lamu, maka tak tahu, nafsun, apa jiwa, nufus, anfus, semuanya tidak ada yang tahu, ma, kepada sesuatu ukhfiya yang disembunyikan, lahum, bagi mereka, nafas, min qurrati a'yun, dari kata orang Madura celepa mata, yang menyegarkan mata. Jadi tak ada satupun yang mengetahui kenikmatan apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang pilihannya.
kepada orang-orang yang diberi kedudukan tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Ubaidullah al-Asyja'i an Abdul Malik bin Abjara qala sami'tu asy-Sya'biyya yaqul sami'tu al-Mughirah bin Syu'bah yaqulu 'ala al-mimbar inna Musa alaihi salam sa'ala Allah azza wa jalla sesungguhnya Nabiullah Musa bertanya kepada Allah azza wa jalla an akhassi ahlil jannati min hadzan tentang paling rendahnya ahlul jannah min hadi jannah di surga hadzon bagiannya. Wasaqo dan menceritakan al-Asja'i al-hadisa kepada hadis binahwi. Qala haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Al-A'mash anil Ma'ruri ibni Suwaidin an Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu akhir ahli jannati dukhulan al-jannata. Sesungguhnya aku tahu orang yang terakhir masuk surga. Wa akhir ahli nari khurujan minha dan orang yang terakhir orang yang terakhir keluar neraka. Rajulun yaitu laki-laki yu'ta bihi yang didatangi bihi siapa rajul yaumal kiamati di hari kiamat ya'ti bihi atin minal malaika laki-laki yang atau seseorang yang didatangi malaikat fayuqadu kemudian dikatakan maksudnya dikatakan kepada malaikat iridu alaihi sighara dzunubihi suguhkan alaihi atas rajul sighara dzunubihi akan dosa-dosa kecilnya warfa'u anhu kibaroha wasturu anhu kibaroha suguhkan dosa-dosa kecil kepadanya, maksudnya tanyakan kepada dia, mintai dia pertanggungjawaban, tapi dosa-dosa besarnya nggak usah dikasih tahu, sembunyikan dari dia. Fatu radu alaihi sigharu dzunubihi, disuguhkan alaihi atas rajul sigharu dzunubihi apa dosa-dosa kecilnya, disuguhkan oleh malaikat, diperlihatkan oleh malaikat dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama masih di dunia. Fayuqalu kemudian dikatakan kepada rajul tadi, amil yauma kada wa kada. Kamu lakukan ini di hari ini dan di hari ini, kada wa kada. Wa amil yauma kada wa kada. Kada wa kada fayaqulu na'am. Rajul tadi mengatakan iya, dia tidak bisa mengelak, la yastati'u ayyunkira. Dia tidak mampu mengingkari dosa-dosa kecil yang disuguhkan kepadanya. Iya, dia memang melakukan dan dia mengakuinya. Wahwa sedangkan ketika menjawab itu, rajul itu musfikun takut, cemas mingkibari dunubihi terhadap dosa-dosa besarnya, musfikun takut antuk rodo kepada disuguhkan apa kibaru dunubihi alaihi atas rajul. Sambil lalu dia menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat atas pertanggungjawaban amal-amal atau dosa-dosa kecil yang dia lakukan selama di dunia, dia sambil cemas-cemas. Gimana nanti kalau dosa besar yang ditanyakan ini kata rajul tadi. Fayuqalu lahu kemudian dikatakan kepada rajul, fa inna laka makana kulli sayyi'atin hasanatan. Ini kira-kira kalau disusun begini, fa inna laka hasanatan makana kulli sayyi'atin. Fa inna laka sesungguhnya bagi kamu makana kulli sayyi'atin sebagai ganti dari setiap keburukan hasanatan adapun kebaikan. Seluruh keburukan yang kamu lakukan diganti berkat karunia Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Fayaqulu kemudian rajul tadi berkata, Rabbi ya Allah wahai Tuhanku, qad amiltu asya'a la araha huna. Aku telah melakukan banyak hal, maksudnya dosa-dosa besar yang tak ditunjukkan kepadanya. La araha yang aku tidak melihat kepada asya'a huna di sini. Maksudnya apa? Rajul tadi istiksaran li fadli rabbih ta'ala wa katsiri hasanatihi. Dia pengen minta karunia Allah Ta'ala lebih banyak lagi. Biar dosa-dosa besarnya juga diganti dengan kebaikan. Diberi karunia yang lebih banyak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tahu setiap keburukan diganti dengan kebaikan. Jadi dia laporan. Kayaknya ada yang ketinggalan deh. Dosa-dosa besar saya masih belum dihitung. Belum ditunjukkan kepada saya. Pengen dapat fadlnya Allah, pengen dapat hasanati rabbih.
Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tersenyum, hatta badat, hingga nampak, nawajiduhu, apa gigi geraham Rasul, gara-gara menceritakan hadis ini, kelakuan si rajul ini persis seperti cerita-cerita di hadis-hadis yang sudah lalu. Qala wa haddatsana Ibnu Numairin qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Waqi'un wa hawala al-muallif sanadahu qala wa haddatsana Abu Quraib qala haddatsana Abu Muawiyah kilahuma anil A'mashi bihadzal isnad. Qala haddatsani Ubaidullah ibnu Sa'id wa Ishaq ibnu Mansur kilahuma an Rauhin. Qala Ubaidullah haddatsana Rauh ibnu Ubadah al-Qaisi qala haddatsana Ibnu Jurayj qala akhbarani Abu Zubair annahu Abu Zubair sami'a Jabir bin Abdullah yus'alu anil wurud. Jabir bin Abdullah satu ketika ditanya oleh orang-orang tentang al-wurud yang ada pada ayat wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiyya. Apa yang dimaksud wurud? Mampir. Nah, sebagian menafsiri wa in minkum illa wariduha, setiap kalian akan mampir dulu ke neraka sebelum masuk surga. Ada sebagian lagi yang menafsiri wa in minkum illa wariduha, sebagian dari kalian atau kalian itu diperlihatkan, bukan mampir, diperlihatkan neraka. Wariduha itu ya lihat-lihat dulu lah sebentar, lewat, nanti baru pada akhirnya masuk surga. Apa maksudnya al-wurud yang ada pada ayat itu? Jabir bin Abdullah ditanya. Faqala, kemudian Jabir menjawab, naji'u nahnu yaumal qiyamati an kada wa kada. Kami nanti di hari kiamat akan mendatangi an kada wa kada, tempat ini dan ini. Undur aidalika faqonas. Ini bukan hadisnya ini. Undur aidalika faqonas ini bukan hadisnya. Ini dikomentari di banyak syarah Sahih Muslim. Ini salah satu taghyirun wa tashifun. Imam Nawawi mengatakan, ini di Syarhun Nawawi ala Sahih Muslim, ada di syarahnya Imam As-Suyuti terhadap Sahih Muslim juga ada, Jalaluddin As-Suyuti, Syarhus Suyuti ala Muslim. Kata Imam Nawawi, hakadha waqa'a fi al-usul wattafaqa al-mutaqaddimuna wal mutaakhiruna ala annahu taghyirun wa tashifun. Para ulama mutaqaddimun dan mutaakhirun sepakat bahwa redaksi unzur aidalika fawqan nas ini merupakan tashifun, satu kesalahan, satu cacat, wa taghyirun, karena ini bukan hadis tetapi dimasukkan di dalam hadis. Lalu kenapa masih dimasukkan oleh Imam Muslim? Karena sesungguhnya kata Imam Nawawi, ini laisa min syarti Muslim. Ini tidak menggunakan syartus sahih ala imami Muslim. Tidak sesuai dengan syartus sahih ala imami Muslim. Ya, karena Imam Muslim punya metode lain untuk meriwayatkan hadis musnad. Karena ini adalah hadis mauquf. Sebagian mengatakan ini mauquf ila Jabir bin Abdullah. Tadi sudah disinggung, wa ma adaftahu ilal ashabi min qaulin wa fi'lin fahuwa mauqufun zukin. Ya, ini dimasukkan aja oleh Imam Muslim sebagai hadis mauquf, bukan musnad. Musnad itu yang sanadnya nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada istilah lain, ada musnad, ada marfu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada pelajarannya sendiri di studi hadis ya, ulumul hadis. Jadi kita tidak perlu bahas panjang-panjang ini. Intinya unzur aidzalika faqonas ini bukan redaksi hadisnya.
Yang benar bagaimana? Waswabuhu naji'u yaumal qiyamati ala kaumin. Nanti di hari kiamat kita akan mendatangi satu tempat. Kaumin itu ay makanin murtafiin, tempat yang tinggi. Makanya di sini undur aidzalika fokonnas. Undur wahidadzalika fokonnas. Di antara tempat yang akan kita datangi nanti di hari kiamat itu adalah tempat yang fokonnas. Tempat tinggi yang lebih tinggi ketimbang manusia yang lain. Maksudnya umatnya Nabi Muhammad nanti akan mendatangi satu tempat yang lebih tinggi ketimbang tempatnya umat-umat yang lain. Qala kemudian Jabir berkata, ini kan Jabir dari tadi bukan Rasulullah kan? Makanya disebutnya hadis mauquf. Fadud al-umamu bi'ausaniha. Kemudian dipanggil siapa umat-umat bi'ausaniha dengan berhala-berhala mereka wa makanat ta'budu dan bersama apapun yang mereka sembah selama di dunia. Yang nyembah berhala ya ikut berhala, yang nyembah matahari ikut matahari. Pokoknya yang menyembah selain Allah dia akan ikut sesembahannya ke neraka. Al-awwalu fal-awwalu. Dari generasi yang paling pertama di belakangnya terus dan seterusnya. Misalnya ala sabilil misal dari generasinya Nabi Nuh, lanjut ke generasinya Nabi Ibrahim, terus ke generasinya Nabi Musa, terus sampai ke generasinya Nabi Isa, ke umatnya Nabi Isa. Tsumma ya'tina rabbuna ba'da dzalika. Kemudian setelah sudah selesai sampai ke umatnya Nabi Isa, ya'tina mendatangina kepada kami, maksudnya kepada umatnya Nabi Muhammad, Rabbuna siapa Tuhan kami ba'da dzalika setelah itu fayaqulu man tanzuruna. Fayaqulu kemudian Allah berfirman man tanzuruna, siapa yang kalian tunggu? Fayaquluna kemudian orang-orang tadi berkata namzuru rabbana, kami menunggu Tuhan kami. Fayaqulu kemudian Allah berfirman ana rabbukum, kami Tuhan aku Tuhan kalian. Fayaquluna mereka berkata hatta namzuru alaika ai la naqbalu qaulaka hatta namzuru ilaika. Kami tidak percaya sebelum kami melihatmu. Fayatajalla lahum yadhaku. Kemudian Allah menampakkan diri kepada mereka yadhaku dalam keadaan ridho lah, dalam keadaan ridho, dalam keadaan senang. Qala kemudian Jabir berkata fayantaliku bihim wayattabi'unahu. Allah mengajak mereka, maksudnya mengutus malaikat untuk membawa mereka wayattabi'unahu dan orang-orang mengikuti Allah Subhanahu wa taala dhamirnya. Maksudnya mengikuti ke tempat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta kullu insanin minhum dan setiap manusia diberi munafikin atau mukminin baik munafik atau mukmin nuron akan cahaya. Masing-masing orang mau yang munafik mau yang mukmin diberi cahaya oleh Allah summa yattabi'unahu kemudian orang-orang tadi mengikuti cahaya itu. Wa ala jisri jahannama dan ialah di atasnya jembatan jahanam kalalibu adapun duri-duri wahasakun dan ya duri juga sebagaimana yang diilustrasikan di hadis sebelumnya, duri yang siap mencengkram siapapun yang dikehendaki untuk masuk jahanam. Ta'khudhu man sya'allah yang akan menarik siapa apa galalib wahasak masya Allah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk dijebloskan ke neraka. Summa yadfa'u nurul munafikin. Maka pada saat itu yadfa'u nurul munafikin. Padam apa cahaya yang diberikan kepada orang-orang munafik. Summayan karena padam mereka jatuh ke neraka. Summayan jul mu'minuna kemudian selamat orang-orang mukmin. Fatanju awwalu zumratin maka selamat kelompok pertama wujuhum adapun wajah-wajah mereka kal qamari lailatal badri ialah seperti rembulan pada malam bulan purnama tanggal 14-15. Awalu zumratin itu jumlahnya sab'una alfan 70.000 orang la yuhasabuna mereka tidak dihisab. Summal ladzina yalunahum
kemudian orang-orang yang mengiringi mereka, maksudnya kelompok berikutnya, ka'adwa inajmin fis sama. Cahaya mereka, wajahnya seperti terangnya bintang di langit. Summa kadzalika, dan seterusnya. Summa tahillu syafa'atu, kemudian aila yuhasabun. Summa tahillu syafa'atu, kemudian diperbolehkan. Asy-syafa'atu, apa syafaat? Orang-orang yang diberi hak syafaat oleh Allah diizini untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang mereka kehendaki. Wa yashfa'una, dan mereka orang-orang yang diberi syafaat memberikan syafaat siapa orang-orang hatta yakhruja, sehingga keluar minan nari, dari neraka, mangqala la ilaha illallah, siapa orang yang mengucap la ilaha illallah. Wa kana, dan ada fi qalbihi, di hatinya, man minal khairi, dari kebaikan, ai minal iman, ma yazinu syairatan, apa sesuatu yang setara biji gandum. Jadi di hatinya masih ada keimanan walaupun sekecil atau setara biji gandum, dikeluarkan dari neraka. Fayuja'aluna, kemudian mereka dijadikan atau diletakkan bifina il jannati, di halaman surga. Wa yaj'alu ahlul jannati, dan mulai siapa ahli surga. Ini af'alu syuru', pembahasannya barengan dengan af'alul muqarabah. Wa yaj'alu ahlul jannati yarushuna alaihim al-ma'a. Mulai siapa penduduk surga, yarushuna, ialah, kan af'alus syuru' punya khobar, dan khobarnya pasti fi'il. Yarushuna alaihim, menyirami alaihim, atas mereka, al-ma'a, akan air. Jadi penduduk surga diminta untuk menyirami orang-orang yang diambil dari neraka, hatta yang butuh, hingga mereka hidup kembali. Tumbuh nabata syai'i, sebagaimana tumbuhnya sesuatu, fisail, yang dibawa oleh air besar, seperti yang diilustrasikan nanti sebelumnya. Wa yadhhabu huraquhu, dan hilang apa bekas apinya, mukhraj, orang-orang yang dikeluarkan. Tsumma yas'alu, kemudian meminta siapa mukhraj minan nar, hatta tuja'ala lahu dunya, sehingga diberikan lahu, baginya mukhraj, ad-dunya, apa dunia, wa asyaratu amthaliha, dan 10 kali lipatnya dunia, ma'ad dunya. Qala haddatsana Abu Bakr ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an Amrin sami'a Jabiran yaqulu sami'ahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi udhunihi. Jabir mendengar itu dengan telinganya Jabir, yaqulu, Nabi bersabda, innallaha yukhriju nasan, Allah mengeluarkan orang-orang minan nari, dari neraka, fayudkhiluhumul jannata, kemudian Allah memasukkan mereka ke surga. Hadis yang tadi sebelumnya yang cukup panjang dari Jabir itu kan disebutnya sebagai hadis mauquf. Pertanyaannya, apakah hadis mauquf bisa dijadikan hujjah? Ini yang disebut di dalam usul fikih sebagai qaulus sahabi. Jadi qaulus sahabi itu dikelompokkan menjadi 3 sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya. Ada qaulus sahabi yang masdaruhu as-sama' minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaulnya para sahabat, kaulnya seorang sahabat yang sumbernya adalah mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun dinisbatkan kepada sahabat, tetapi dia mendengar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini jelas bisa dijadikan sebagai hujjah. Jenis yang kedua adalah qaulus sahabi yang tak mungkin lahir dari pendapat pribadi, yang tak mungkin lahir dari ijtihad pribadi mereka. Pasti mereka mendapat informasi itu dari baginda Nabi. Salah satunya adalah hadis yang dinisbatkan kepada Jabir bin Abdullah. Cerita seperti ini Jabir tidak mungkin tahu sendiri. Ini pasti cerita yang didengar oleh Jabir dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu. Nah ini qaulus sahabi yang jenis kedua juga ulama sepakat bisa dijadikan sebagai hujjah. Jadi yang pertama dan yang kedua bisa dijadikan hujjah. Qaulus sahabi yang jenis ketiga yaitu qaulus sahabi yang murni muncul dari ijtihad pribadi mereka. Nah ini ulama masih berselisih. Termasuk
salah satu dalil syar'i yang yukhtalafu fihi, mukhtalaf fih, yang diperselisihkan kehujahannya oleh para ulama. Qala haddatsana Abu Rabi qala haddatsana Hammad bin Zaid qala qultu Hammad bin Zaid berkata qultu li Amr bin Dinar, aku berkata kepada Amr bin Dinar, asami'ta Jabir bin Abdullah yuhadditsu an Rasulillah, apakah engkau pernah mendengar Jabir bin Abdullah menyampaikan riwayat hadis dari Rasulullah, yaitu innallaha yukhriju qauman minan nari bisyafaat, Allah mengeluarkan kaum minan nari dari neraka bisyafaati dengan syafaat. Qala Amr bin Dinar berkata, na'am, iya, kami mendengar Jabir meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Tapi di sini Jabir tidak menyebutkan sami'tu Rasulullah dan seterusnya di redaksi yang cukup panjang tadi. Qala haddatsana Hajjaj bin Syair. Dua riwayat ini, haddatsana Abu Bakrin ibnu Abi Syaibah, haddatsana Abu Rabi, menjadi penguat dari apa yang disampaikan oleh Jabir, bahwa hadis yang dia sampaikan benar-benar sumbernya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini ditegaskan sami'a Jabirun yaqulu sami'ahu minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di berikutnya juga yang 318, hadis 318 juga asami Jabir bin Abdullah yuhaddisu an Rasulillah innallaha yukhriju qauman minan nari bisyafa'ah qala na'am. Amr bin Dinar mengatakan iya. Itu juga menjadi penguat bahwa apa yang disampaikan oleh Jabir bukan hasil pengetahuannya sendiri, tetapi hasil atau pengetahuan yang diperoleh dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Hajjaj bin Syair qala haddatsana Abu Ahmad Az-Zubairi qala haddatsana Qais bin Sulaim Al-Anbari qala haddatsani Yazid Al-Faqir qala haddatsana Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qauman, sesungguhnya kaum yukhrajuna minan nar, segolongan orang, sekelompok orang dalam jumlah besar, yukhrajuna minan nar, dikeluarkan rame-rame dari neraka, yahtarikuna fiha, hale terbakar mereka fiha di neraka, padahal kondisi mereka sudah terbakar, sudah jadi bahan bakar neraka. Mereka terbakar di neraka illa darati wujuhim, kecuali bagian dahi dari wajah-wajah mereka. Sebagian mengatakan darati wujuhim, ya seluruh wajah mereka. Taruhlah kita mengatakan bahwa itu dahi. Ini sesuai dengan hadis Nabi bahwa api neraka itu tidak bisa membakar bekas sujud. Karena dahi itu bekas sujud, maka yang dibakar adalah seluruh tubuh kecuali dahi. Yang dimakan oleh api neraka adalah seluruh tubuhnya kecuali bekas sujud. Hatta yadkhulunal jannata, sampai atau sehingga mereka bisa masuk surga. Dikeluarkan dari neraka, sudah jadi bahan bakar neraka, dikeluarkan dan dihidupkan kembali dan bisa masuk surga. Qala wa haddatsana Hajjaj bin Syair wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.